Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada mata kuliah statistika. Adapun materi kita pada hari ini adalah pengukuran instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu validitas dan yang kedua adalah reliabilitas. Yang pertama, pengujian validitas. Pengujian validitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Misalnya, menguji apakah suatu kuesioner yang dibuat valid atau tidak valid. Adapun prosedur melakukan uji validitas pada butir pertanyaan kuesioner atau instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Dan nantinya pada pengujian validitas, kita akan menggunakan rumus korelasi Pearson yang sudah pernah dibahas pada statistika pertama. Kemudian yang kedua adalah pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Ada beberapa teknik pengukuran reliabilitas, yaitu pertama Alpha-Cronbach, yang kedua test-retest, yang ketiga Spearman-Brown, dan yang keempat adalah Kuder dan Richardson. Pada hari ini kita akan fokus mempelajari pengujian reliabilitas menggunakan dua teknik, yaitu teknik Alpha-Cronbach dan teknik test-retest. Di mana khusus untuk teknik test-retest, di sini bisa kita lihat syarat penggunaannya adalah alat ukur perlu diuji coba sebanyak 2 kali kepada responden yang sama pada waktu yang berbeda. Ya, pada waktu berbeda dalam selang waktu antara 15 sampai dengan 30 hari akan dilakukan pengujian yang kedua atau jarak antar dua pengujian terhadap responden yang sama dengan alat ukur yang sama. Baik, kita akan langsung menuju ke soal. Oke, pada soal tertera beberapa atau sejumlah sheet. Yang pertama adalah sheet mengenai pendahuluan ataupun prosedur mengenai uji validitas, kemudian prosedur mengenai uji reliabilitas dengan teknik Alpha-Cronbach dan juga teknik test-retest. Ya, bisa dibaca. Kemudian juga disertakan tabel R, yaitu tabel Pearson Product Moment, di mana 5% dan 1% ini menunjukkan level of significance atau taraf nyata atau taraf signifikansi atau kita kenal sebagai alfa. Kemudian di sebelah kiri ini adalah nilai N pengamatan yang nantinya akan dikurang dengan 2 khusus untuk teknik tertentu. Baik, kita langsung menuju ke soal 1A. Soal 1A adalah pengujian validitas. Bisa kita lihat di sini, data berikut menunjukkan data seluruh responden yang telah mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Jadi di sini ada butir pertanyaan A, B, C, dan D, 4 butir pertanyaan. Dengan 5 pilihan jawaban, opsi, mulai dari nilai paling rendah yaitu 1 sampai ke nilai paling tinggi yaitu 5. Berarti, jika kita melihat tabel 1A, bisa dikatakan bahwa saya responden pertama, orang pertama memberikan nilai 4 pada butir pertanyaan A, nilai 3 pada butir pertanyaan B, nilai 4 pada butir pertanyaan C, dan nilai 3 pada butir pertanyaan D. Demikianlah cara melihat tabel 1A. Kita kembali ke soal, ujilah validitas keempat butir pertanyaan A, B, C, dan D dengan taraf signifikansi yaitu alfa 5%. Baik, kita akan langsung mengerjakan. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan nilai total dari setiap butir pertanyaan per responden. Maka kita bisa mengetikkan sum, kita jumlahkan, kita totalkan.
Kita copy rumus ke bawah. Maka sekarang kita sudah memperoleh nilai total per responden dari total nilai semua butir pertanyaan. Setelah kita menghitung total untuk setiap responden, maka berikutnya kita akan menentukan R hitung. Cara menentukan R hitung menggunakan rumus korelasi Pearson, di mana pada Microsoft Excel sudah disediakan langsung rumus korelasi Pearson, yaitu kita cukup mengetikkan Pearson, buka kurung, array1, array2. Array1 menunjukkan semua nilai yang diisi oleh responden 1 sampai 10 untuk butir pertanyaan A. Koma, atau titik koma, sesuaikan dengan rumus pada tampilan Excel yang masing-masing. Array 2 adalah total. Jadi di sini akan dicari korelasi antara butir pertanyaan A dengan total. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter, maka sudah peroleh nilai R hitung untuk butir pertanyaan A. Untuk butir pertanyaan B, kita akan lakukan kembali Pearson block di butir pertanyaan B, total. Jadi semuanya akan dicari korelasi dengan total. Untuk butir pertanyaan C, Pearson, kita blok kolom C, kolom total. Demikian juga hal yang sama untuk butir pertanyaan D, blok kolom D, total. Baiklah, sekarang kita sudah memperoleh nilai R hitung untuk setiap kolom butir pertanyaan. Berikutnya kita akan menentukan R tabel. Untuk menentukan R tabel, caranya adalah pertama kita melihat dulu berapa taraf signifikansi. Di sini ada 5%, kita lihat di soal, 5%. Kemudian titik koma atau koma. Kita lihat di sini jumlah N adalah 10. Maka di sini yang kita lihat nantinya pada tabel R adalah nilai N dikurang 2, yaitu 8. Ya, sekali lagi, nilai N dikurang 2, N adalah 10, dikurang 2, yaitu 8. Baik, kita akan melihat R tabel dengan alfa 5% dan sekarang N yang diamati adalah 8. Dengan alfa 5%, N8, kita memperoleh 0,707. Kita pindahkan 0,707. Ini R tabel ini, kita copy ke bawah sama. Oke, baik, sekarang kita akan melihat perbandingan antara R hitung dengan R tabel. Kita klik di validitas. Di sini kita bisa melihat jika ada dua kemungkinan R hitung lebih kecil sama R tabel dan R hitung lebih besar L tabel beserta dengan makna masing-masing. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan butir pertanyaan valid. Kita kembali ke soal 1A. Kita lihat di sini R hitung 0,745 lebih besar dari 0,707, maka ini dikatakan valid. Untuk butir pertanyaan B juga sama, valid. Butir pertanyaan C juga sama, valid. Dan butir pertanyaan D juga sama, valid. Ya, maka valid ya untuk A, B, C, dan D. Ingat, lakukan pengamatan per butir pertanyaan. Jadi bukan langsung mengcopy valid ke butir pertanyaan terakhir. Tidak seperti itu ya, dilihat per baris. Validitas menunjukkan bahwa baik, demikian kita memperoleh bahwasannya butir pertanyaan A valid, B valid, C valid, D valid. Berdasarkan kriteria uji yaitu R hitung lebih besar dari R tabel. Di bagian kesimpulan, kita bisa mengetikkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan valid ya. Demikian cara untuk melakukan uji validitas terhadap instrumen penelitian ataupun kuesioner. Baik, sekarang kita akan menuju ke soal 2A, yaitu uji
reliabilitas menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Oke, baik dengan soal yang mirip ya seperti soal 1A, tetapi kita akan melakukan uji reliabilitas. Maka pertama yang kita lakukan adalah kita akan menghitung total. Setelah itu kita akan melakukan copy rumus pada total. Baik, pada uji reliabilitas, bukti pertanyaan A menjadi variabel X1, B menjadi variabel X2, C menjadi variabel X3, dan D menjadi variabel X4. Dan kita akan menentukan nilai varians dari setiap butir pertanyaan. Excel menyediakan rumus yang cocok, yang pas, yaitu sama dengan varpa. Ini sebenarnya adalah rumus untuk mencari varians. Sama dengan varpa, bukti pertanyaan A kita tinggal melakukan blok semua sel pada kolom A. Dengan cara yang sama, kita varpa kembali kolom B. Dengan cara yang sama, kita varpa kembali kolom C. Dengan cara yang sama, kita ke kolom D. Dan kita akan menghitung jumlah varpa. Jumlah varpa kita akan memblok atau melakukan sum pada X1, X2, X3, dan X4. Kemudian varians total, maka kita akan menghitung varpa dari kolom total ya. Sekali lagi, varpa dari kolom total. Di sini kita akan mengisikan K sesuai dengan rumus untuk mencari koefisien reliabilitas ya, koefisien reliabilitas. Oke, K di sini peroleh dari berapa jumlah variabel, yaitu kita buat 4 ya, X1, X2, X3, X4 atau banyaknya butir pertanyaan ya. Oke, sekarang kita akan menentukan koefisien reliabilitas atau R11. Kita bisa menggunakan rumus di atas. Kita ketikkan di dalam sel sama dengan buka kurung ya, kita klik di K dibagi dengan buka kurung K dikurang 1. Kita klik K kembali dikurang 1. Maka selesai untuk K per K kurang 1. Kita akan kalikan dengan, kita akan berada di sini, 1 dikurang. Di sini adalah total ya. Total dari varians butir pertanyaan ya. Jadi di sini simbol sigma pangkat 2 itu adalah varians. Berarti kita bisa klik jumlah ya. Sigma adalah jumlah, bisa kita langsung klik di sini. Dibagi dengan varians total. Kita klik di sini. Lalu kita enter. Maka kita sudah mendapat koefisien reliabilitas. Bagaimana kesimpulan? Kita bisa melihat kembali di reliabilitas dengan teknik Alpha-Cronbach. Kita bisa lihat di sini, jika koefisien reliabilitas atau R11 lebih besar dari 0,6, maka instrumen penelitian dikatakan reliable. Maka kita bisa lihat di sini hasil uji reliabilitas. Ya, kita bisa melihat yaitu 0,864 ya, lebih besar dari 0,6 ya, menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliable ya. Hasil uji reliabilitas yaitu R11 lebih besar dari 0,6 menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliable. Baik, berikutnya kita akan melakukan pengujian reliabilitas dengan teknik test retest. Ingat, teknik test retest dilakukan dalam jangka waktu antara 15 sampai dengan 30 hari. Di mana X menunjukkan adalah hasil pengukuran untuk periode pertama dan Y menunjukkan hasil pengukuran untuk periode kedua terhadap responden yang sama dengan alat ukur yang sama, di mana jumlah responden adalah 12. Oke, baik, kita langsung saja untuk uji reliabilitas menggunakan teknik test retest. Pertama, perumusan hipotesis sudah dilakukan, yaitu jika H0 diterima, maka dikatakan bahwasanya instrumen penelitian tidak reliable atau pengukuran 1 dan 2 tidak konsisten. Jika H0 ditolak,
otomatis H1 ya. H1 diterima menyatakan bahwasanya reliable. Artinya pengukuran pertama dan kedua konsisten. Baik, kita akan langsung menentukan R hitung dan R tabel. Cara menentukan R hitung adalah kita kembali menggunakan rumus Pearson. Buka kurung, array 1 dan array kedua. X, Y ya, X pengukuran pertama dan Y pengukuran kedua. Kemudian R tabel. Cara kita melihat R tabel adalah alfa pada soal tertera 5%. Ya, sama seperti pengujian validitas tadi. Jumlah N dikurang 2. Berarti 12 dikurang 2 itu 10. Kita akan melihat 5% alfa dan N dikurang 2, yaitu 12 dikurang 2, 10. Kita akan ke tabel R. 5% dan 10 ya, berhubung tadi N-nya 12 dikurang 2, selalu dikurang 2. Kita peroleh di sini nilai R tabel adalah 0,632. Kita kembali ke soal, kita tuliskan 0,632 ya. 0,632. Di sini kita akan melakukan perbandingan antara R hitung dengan R tabel. Ya, di mana R hitung 0,234 dan R tabel 0,632. Bisa kita lihat di sini 0,234 lebih kecil, ya, lebih kecil dari 0,632. Kita bisa buat di sini lebih kecil. Dan apa arti dari kaidah pengujian seperti ini? Kita bisa melihat kepada uji reliabilitas panduan. Kita lihat di sini. Jika R hitung lebih kecil dan termasuk ya sama dengan R tabel, maka dikatakan hal 0 diterima. Kita kembali ke soal. R hitung lebih kecil dan termasuk R tabel, maka dikatakan H0 diterima. Ya, jadi tertera di sini H0 diterima karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Bagaimana membuat kesimpulan? Ya, yaitu hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian, kita lihat, jika H0 diterima, maka tidak reliable. Tidak reliable. Dalam kurung, pengukuran 1 dan 2 tidak konsisten. Baik, demikianlah cara untuk melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik tes dari tes. Demikianlah penjelasan dan pembahasan mengenai materi perkuliahan pada hari ini, yaitu pengukuran instrumen penelitian khusus kepada uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.